Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Harry, seorang manajer bank, dan Sally, istrinya, seorang ibu rumah tangga dengan seorang anak, adalah keluarga kecil yang bahagia dan taat beragama, tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan hati mereka sangat disukai oleh tetangga dan komunitas keagamaan di wilayahnya. Sayangnya tidak semua orang menghargai kebaikan mereka. Ada seseorang yang punya niat jahat untuk mencelakakan pasangan suami istri itu. Suatu hari pada Kamis di bulan Juni 1988, Sally Weiner mendapat telepon. Telepon itu datang dari sebuah yayasan yang mengabarkan bahwa suaminya Harry mendapat sebuah kehormatan sebagai manajer bank terbaik di kotanya dan akan menerima penghargaan dalam sebuah acara yang akan diadakan dalam waktu dekat. Sally diminta segera menemui orang ini karena ada informasi yang harus disampaikan. Sally pun berangkat menemui orang itu. Esoknya Harry dikejutkan oleh telepon istrinya, Sally, yang menangis dan ketakutan meminta suaminya menyiapkan uang tebusan. Kalau tidak, maka dia akan kehilangan kedua tangannya. Suaminya diminta melihat tas di bawah mobilnya, lalu mengisi tas itu dengan sejumlah uang tebusan yang diminta, kemudian dibawa ke suatu tempat di bawah jembatan kira-kira 10 km jauhnya. Setelah itu, baca instruksi selanjutnya yang ada di tempat itu. Harry berusaha untuk bertanya balik kepada Sally, tapi tidak bisa karena hanya komunikasi satu arah. Sally bicara terus, tapi tidak bisa ditanya. Meskipun mendapat peringatan keras dari penculik istrinya agar tidak melapor pihak berwajib, Harry segera mengontak polisi setempat dan FBI. Oleh FBI, Harry diminta datang ke kantor lewat belakang. Dia pun segera meluncur ke sana. Sesuai perintah FBI, Harry diminta datang ke lokasi yang dimaksud dengan membawa uang tebusan. Harry pun berangkat, didampingi seorang staf FBI yang ada di jok belakang mobilnya dengan posisi tidur. Di belakang mereka, satu mobil polisi mengawasi. Namun sampai di sana situasinya sepi, tidak ada satu orang pun yang muncul. Juga tidak ada instruksi lanjutan seperti yang disampaikan penculik tersebut. Ditunggu beberapa jam, tidak juga ada respon. Akhirnya FBI meminta Harry pulang dan menunggu instruksi selanjutnya dari sang penculik. Paginya, satuan tim polisi dan FBI menyisir lokasi yang didatangi Harry tersebut. Apakah ada yang mencurigakan? Ternyata ada tulisan dalam kertas dijepit dengan batang besi yang isinya instruksi lanjutan untuk Harry. Sayangnya waktu itu Harry tidak melihat karena kertas itu kecil sehingga tidak terlihat dari jauh. Dan instruksinya adalah Harry diminta membawa uangnya ke sebuah gereja kosong yang sudah tidak dipakai. Meskipun terlambat, Harry diminta FBI untuk melakukannya, namun sampai di sana pun tidak ada siapa-siapa. Harry adalah seorang yang sangat baik kepada siapapun, juga sabar. Namun saat itu dia betul-betul frustrasi dan sangat khawatir dengan keselamatan istrinya. Sudah 18 jam tidak ada kabar. FBI dan polisi khawatir hal yang terburuk akan terjadi pada Sally. Sementara itu, mobil Sally ditemukan terparkir di sebuah gereja di sebelah bank tempat Harry bekerja. Tidak ada kerusakan apapun. Sampai Sabtu malam tidak juga ada kabar tentang Sally. Semua penduduk di kota itu sangat mencemaskan Sally karena dia orang baik. Sebagai orang baik, pasangan suami istri Harry dan Sally tidak punya musuh. Namun pada hari Minggu pagi, kabar mengejutkan datang. Seorang petani yang sedang menggarap ladangnya beberapa kilometer di luar kota dibuat kaget ketika menemukan tubuh seorang wanita tak bernyawa yang ternyata adalah Sally. Dia mendapat 7 timah panas di kepalanya. Sayangnya detektif tidak bisa melacak dari senpi jenis apa karena timah panas tersebut langsung hancur berkeping-keping ketika digunakan. Selanjutnya FBI menganalisa tulisan dalam surat tebusan. Tulisan itu ditulis dengan menggunakan Microsoft Word dari sebuah komputer dengan kesalahan ejaan yang konsisten pada kata exactly. Sayangnya FBI tidak bisa melacak.
dari komputer siapa tulisan itu berasal. Untuk sementara, penyelidikan menemui jalan buntu. Tak disangka, titik terang dari kasus ini ditemukan secara tidak sengaja. Seorang polisi yang sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan melihat di salah satu toko buku sebuah newspaper atau info harian yang dibuat oleh pemilik toko itu. Dalam tulisan di berita itu, dia melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu simbol-simbol yang tidak asing lagi baginya. Ya, simbol-simbol itu ada di tulisan dalam instruksi yang dibuat penculik untuk minta tebusan. Maka ia pun segera masuk menemui pemilik toko. Ketika ditanya oleh polisi tentang simbol-simbol tersebut, David Copenhaver, pemilik toko, mengatakan bahwa dia menulis newspaper itu dari komputernya dan simbol-simbol itu ditulis meniru tulisan-tulisan lain yang pernah dia baca. Bagi keluarga Harry dan Sally, David sudah tidak asing lagi karena mereka satu komunitas keagamaan yang sama. Mereka juga sudah mengenal satu sama lain. Karena kesamaan simbol-simbol itu, maka polisi mengambil komputer David yang ada di toko maupun di rumahnya untuk dibawa ke laboratorium forensik. Mereka akan menginvestigasi apakah simbol-simbol tersebut ada kaitannya dengan tulisan dalam surat-surat yang berisi instruksi. Diharapkan mereka akan menemukan file surat-surat itu di komputer David. Dan jika ya, apakah surat-surat itu dibuat sebelum terjadinya penculikan? Untuk sementara, David dicurigai sebagai tersangka, dan FBI akan menginterogasi David apa yang dilakukan pada saat terjadi penculikan itu. Untuk itu, FBI harus tahu kapan Sally meninggal. Berdasarkan bukti forensik dan bukti berkembangnya larva belatung di tubuh Sally, korban dipastikan meninggal pada Jumat malam. Jadi pada hari yang sama saat Sally keluar menemui orang yang menelponnya. Kemudian polisi mengecek track record David. Ternyata David pernah dipenjara dengan tuduhan menghilangkan nyawa John Calkins ketika tinggal di Dayton, Ohio. Namun karena tidak ada bukti cukup, dia dilepas, kemudian pindah ke Pennsylvania dan membuka toko buku. Ada catatan penting, ternyata David pernah mengajukan pinjaman di bank tempat Harry bekerja sebagai manajer sebesar $25.000 Amerika atau sekitar 350 juta rupiah. Namun ditolak oleh Harry. Penolakan tersebut mungkin menimbulkan dendam sehingga menguatkan dugaan polisi bahwa David adalah tersangka utama. Dan yang menarik adalah ketika ditanya apa saja kegiatan David pada Jumat malam saat Sally menghilang. Jawabannya berbelit-belit sehingga membuat detektif semakin curiga. Maka dipastikan David pelakunya. Namun mereka harus mendapat lebih banyak bukti forensik. Maka selama beberapa hari detektif memata-matai gerak-gerik David. Suatu saat David keluar rumah dan membuang plastik berisi sampah ke tempat pembuangan sampah umum. Begitu dia kembali, detektif segera mengambil plastik itu. Ketika dibuka, isinya ternyata berbagai bahan yang berhubungan dengan aktivitas penculikan, yaitu selotip gulungan kertas yang sama dengan yang digunakan sebagai bendera penanda pada surat instruksi. Juga ditemukan batang besi kecil yang sama yang dipakai untuk menancapkan surat instruksi. Lalu ditemukan sobekan-sobekan kertas. Setelah digabungkan dengan susah payah oleh FBI, ternyata isinya sama dengan surat instruksi yang kedua. Ada juga pembungkus timah putih dari sebuah senpi yang sama dengan yang ditemukan pada tubuh Sally. Semua itu menjadi bukti yang sangat kuat bahwa pelaku telah menculik dan menghabisi Sally. Terakhir, detektif forensik bagian software menginvestigasi komputer David. Ternyata sudah tidak ada file yang ditemukan karena semua data sudah dihapus oleh David. Namun sebagai ahli komputer, staf FBI tahu bahwa komputer tetap menyimpan data tersebut. Staf ahli mencarinya walaupun secara manual dan mereka berhasil menemukan data-data itu setelah 33 hari mencarinya. Tidak sia-sia perjuangan mereka. Akhirnya ditemukan surat-surat instruksi yang dibuat David kepada Harry dan setiap langkah yang akan dilakukan dalam proyek keji yang dibuatnya dengan judul Sebuah Rencana. Dokumen itu merupakan bukti yang paling penting di pengadilan nantinya. Ternyata dalam rencananya, begitu Harry menyerahkan uang kepadanya, dia akan dihabisi karena dendam David sebetulnya kepada Harry. Namun rencananya gagal karena ternyata Harry melaporkannya ke pihak berwajib. Jadi beginilah kronologisnya.
David menyamar sebagai pegawai sebuah yayasan, menelpon ke rumah Harry pada jam kerja agar diterima Sally, karena dia ada di rumah. Mengabarkan bahwa Harry mendapat penghargaan sebagai manajer bank terbaik. Sally diminta untuk datang menemui si penelpon keesokan harinya. Tanpa curiga, Sally datang. Begitu ketemu David, Sally kaget karena dia mengenalnya sebagai anggota yang sama di suatu komunitas keagamaan. Namun David berhasil meyakinkan Sally bahwa dia memang aktif di yayasan tersebut dan mengajak Sally ke rumahnya menggunakan mobilnya untuk membicarakan acara pemberian penghargaan tersebut. Kemudian dia membawa korban ke rumahnya. Mobil korban ditinggal di depan gereja. Langkah ini lebih aman. Setelah sampai di rumahnya, Sally diikat dan diperintah untuk meminta suaminya uang tebusan. Kemudian suara Sally direkam. Beberapa jam kemudian Sally dihabisi. Esoknya tubuhnya dibuang di ladang pertanian di luar kota. Kemudian dia meletakkan berbagai tanda untuk mengambil uang tebusan di beberapa lokasi. Salah satunya adalah tas olahraga yang diletakkan di bawah mobil Harry. Setelah itu dia kembali ke rumahnya dan menelpon Harry di kantornya dengan menggunakan rekaman suara Sally. Karena cara ini lebih aman daripada menggunakan suaranya sendiri, karena Harry mungkin sudah mengenal suaranya. Dia yakin bahwa Harry pasti akan menuruti semua instruksinya. Dia sudah membayangkan akan mendapatkan uang banyak sekaligus menghabisi Harry untuk melampiaskan dendamnya. Namun perkiraannya meleset. Harry ternyata melapor ke polisi dan FBI. Meskipun diberi peringatan oleh David untuk tidak melaporkan ke aparat. Kalau melanggar, ancamannya istrinya akan dihabisi. Dia tahu bahwa Harry melapor ke polisi dari jurnal yang disebar polisi tentang kasus penculikan Sally. Begitu tahu ternyata Harry melapor ke polisi, maka David tidak berani muncul untuk mengambil uangnya ke tempat yang disebutkan dalam surat instruksinya. Sehingga ketika Harry datang, tidak ada orang di tempat itu. Berdasarkan bukti yang sudah begitu banyak dikumpulkan oleh detektif, akhirnya David ditangkap dengan tuduhan menculik dan menghilangkan nyawa Sally secara berencana. Dalam sidangnya, meskipun begitu banyak bukti, dengan kesombongannya David tetap tidak mengakui perbuatannya. Namun karena bukti-bukti sudah kuat, hakim tetap menjatuhkan hukuman kepadanya dengan hukmat. Sayangnya dia meninggal di penjara karena sakit di usia 65 tahun pada saat menunggu pelaksanaan hukmatnya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.